Salam. Salam. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa bagi saya, karena kita dapat berkumpul, karena punya satu minggu yang punya kesibukannya masing-masing. Bagi orang-orang yang sambut tahun baru Cina, dan kita yang sudah bercuti, puji Tuhan, yang bercuti di kampung maupun yang ada di KK, puji Tuhan, karena Tuhan memberikan kita peluang dan masa yang sesuai. Dan kita bersyukur karena kita dapat berkumpul di tempat ini. Amen. Pada pagi hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan, kita dapat sama-sama berada di tempat ini. Mari persiapkan hati kita. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri macam-macam di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini yang luar biasa. Untuk pagi hari ini Bapa, di dalam kebesaran-Mu kami mau memuji Engkau. Di dalam kekuasaan-Mu Tuhan kami mau memuji Engkau. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh bersungguh dengan Engkau, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau pada pagi hari ini. Karena kami percaya Allah yang kami sembah di tempat ini adalah Allah yang hidup, menyertai kami luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Yesus. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Holy, holy, Lord God Almighty.
Suci-suci Kau Tuhan. Untuk pagi hari ini, di pagi yang hening, di pagi yang luar biasa ini, kami bawa persembahan di hadapan, persembahan tubuh kami, persembahan jiwa kami, dan terlebih persembahan pujian sembah kami di hadapan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami diingatkan untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Untuk pagi hari ini Bapa, kami tidak merasakan dekam kasih-Mu. Kami karena kami dapat berdiri di hadapan, dapat melayani-Mu, dapat bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini. Dan itu adalah keinginan-keinginan umat di luar sana yang tidak punya kesempatan untuk datang di hadapan. Tapi punya kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada kesempatan untuk datang menyembah Engkau, bersujud di hadapan-Mu, di hadapan Sang Pencipta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau hebat, sungguh luar biasa Bapa. Untuk satu minggu ini Tuhan, Engkau sentiasa mengiringi setiap langkah kami, dimanapun kami berada. Engkau tetap mengiring kami dengan kuat dan gagah, seperti dalam firman. Ya Tuhan, tiap jam, tiap saat kami perlukan Engkau Tuhan. Benar Tuhan, karena Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih. Kami mau masuk di dalam ruang kudus, di dalam ruang hati kami yang paling dalam. Karena sejak gereja ini berdiri, Engkau tetap hadir di sini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada anak yang percaya, mari sama-sama katakan Amin.
Haleluya. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah kita penuhi syukur kita dengan pujian sembah hanya kepada Dia. Amin. Apa kabar jemaat Asia City? Itulah semangat umat jemaat di tempat ini. Mari kita terus memuji Dia. Mari kita terus bersorak-sorai di dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Mari sekali lagi kita nyanyikan. Terkadang Tuhan mengingatkan kita untuk terus bersatu di dalam pujian dan sembah, di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi, lebih semangat teman-teman di tempat ini. Dari segala Babel, kita dipilih dari rumah lain, kita dipilih dan dikuduskan hanya mari kita bawa pujian kita pada pagi hari ini.
oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, dosa dipatahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami melihat kemuliaan demi kemuliaan di tempat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berserah di dalam hadirat. Kami berserah di dalam kekuatan. Kami berserah di dalam perlindungan Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berserah. Ku berserah. Tuhan pegang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini Bapak membuat kami Tuhan mengalami kuasa, mengalami hadirat-Mu, dan kami terima itu dengan penuh iman. Bukankah firman-Mu berkata, dalam pujian Allah hadir dengan hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang susah dipulihkan hari ini. Semua yang sakit dipulihkan hari ini. Yang lemah dipulihkan hari ini. Singkatnya Bapak, ibadah kami adalah tempat untuk bertemu Tuhan dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya dalam pemberitaan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan gongsi pacai kepada Mr. Lo yang baru balik dari Vietnam, dan juga beberapa jemaat yang mungkin biasa di dalam merayakan peran tersebut. Nah, selamat pagi dan selamat kita bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi tahun ini adalah tahun penuh aktiviti, penuh sorak-sorai. Karena apa? Bukan saja saudara kita orang Cina merayakan Christmas, tapi tidak lama ada perayaan hari lain lagi, ya. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini jemaat. Dan salah satu rahasia untuk mengalami berkat, mengalami kuasa dari firman yang diberitakan oleh para hambanya adalah hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, ya. Dan kita mau hati seperti itu, ya, tetap menjadi hati kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita buat sebelum kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuat satu pengakuan kepada firman Tuhan. Pagi hari ini saya ajak ke 10 jemaat ayat seterusnya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Gilirannya jemaat 2-3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Mari katakan amin. Okay. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan membaca firman Tuhan, dan masih ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu. Hari ini kita akan membaca dari Matius 13 ayat 3-8, dan kita akan melompat di ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menyempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita melangkah di
ayat yang ke-20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Saya ulang, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau pengingat, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, seperti saya beritahukan pada minggu yang lalu, bahwa dalam 4 jenis tanah ini, di mana benih itu ditaburkan, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, dapat disingkatkan bahwa benih yang ditabur itu ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Ya, nah, benih yang berbuah pasti ada sebabnya. Demikian juga benih yang tidak berbuah pasti ada sebabnya. Jadi dua-duanya ada sebabnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pada minggu yang lalu kita melihat ya, bahwa benih yang tidak berbuah itu karena apa dikatakan? Firman yang diberitakan itu tidak dimengerti, tidak dipahami oleh para pendengar. Ya, ini faktor manusia, penyebabnya manusia. Yang kedua dikatakan firman itu dirampas oleh apa? Setan iblis. Nah, ayat yang ke-20 ini jemaat, kita akan melihat benih yang ditabur di tempat yang kedua, yaitu tempat yang berbatu-batu. Nah, kita melihat ya, di ayat yang ke-20 ini dikatakan benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau pengingat karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat pada taburan yang kedua bahwa benih firman yang ditaburkan, yang diberitakan oleh para hamba-hambanya, itu pun tidak berbuah. Alasannya, penyebabnya apa jemaat? Firman itu tidak apa? Berakar. Ya. Alasannya firman itu tidak berakar atau tidak tertanam dalam. Ya. Inilah penyebab firman itu tidak berbuah. Jadi hamba Tuhan yang hebat bagaimanapun bila memberitakan firman, jemaat yang dikasih Tuhan, tapi tidak berakar di dalam para pendengarnya, ada kita mengatakan akhirnya benih itu juga tidak akan berbuah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan pelajari apa yang dimaksud tidak berakar. Ya, kita harus belajar hal ini karena inilah penyebab ya, jika firman yang kita dengar itu berbuah atau tidak berbuah, jemaat kasih Tuhan, kita tahu oh ini sebabnya. Firman yang saya dengar tidak berakar, tidak tertanam di dalam kehidupan saya. Oke, mari kita lihat apa itu berakar. Itu sebabnya saya beri firman Tuhan pagi hari ini, tidak berakar dalam firman Tuhan. Tidak berakar dalam firman Tuhan adalah penyebab ya firman tidak berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dimaksud tidak berakar dalam firman Tuhan, jemaat dikasih Tuhan? Mari kita lihat yang kedua. Yang pertama, ya dikatakan dengar firman, tapi tidak apa? Mempraktikkannya. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus hanya mendengar firman tapi tidak belajar melakukannya, jemaat dikasih Tuhan, maka firman itu tidak akan pernah berakar di dalam apa? Hidup kita. Jadi hanya bagi orang-orang yang belajar melakukan firman itu, jemaat Yesus, firman itulah yang akan berakar di dalam hidupnya. Dan firman yang berakar itu Alkitab mengatakan ya,
hanya faktor masa, hanya faktor waktu bila firman itu akan menghasilkan buah yang hebat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam dunia pertanian, ya, kita mengenal namanya apa? Ada banyak benih-benih yang apa? Dihasilkan, yang dibuat ya oleh para ahli-ahli pertanian, di mana benih ini nantinya saudara kasih Tuhan bila diserahkan para petani, maka benih itu akan menghasilkan sesuatu buah yang hebat dan luar biasa. Tapi ingat jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu hukum peraturan dalam dunia pertanian. Setiap benih yang dikasih ke para petani akan diajarkan bahwa benih ini ya, benih ini menghasilkan buah atau tidak ya, lihat caranya. Caranya apa? Akan diajar bahwa bila saya kasih benih padi ini atau benih apa, buah-buahan, ini caranya. Benih ini harus dipelihara. Dan yang tidak kurang pentingnya, setiap benih itu jemaat yang dikasih Tuhan harus dikasih apa? Baja, paham? Malay Indonesia pupuk. Jadi apapun bentuk benih jemaat yang dikasih Tuhan ya, harus bagian ini tidak boleh terlepas ya untuk kita lakukan kepada benih tersebut, yaitu bahwa setiap kali benih itu ditanam harus diberi apa? Baja atau pupuk. Nah, kapan benih itu tidak diberi baja atau pupuk, saudara yang kasih Tuhan, dia boleh bertumbuh, tapi pertumbuhannya tidak sehat dan akhirnya tidak berbuah. Tapi ketika benih itu diberi baja atau pupuk kepada dia, maka lama-kelamaan benih itu akan tumbuhnya menjadi sehat dan akhirnya apa? Akan menghasilkan buah. Dan setiap benih itu, jemaat yang dikasih Tuhan, ada namanya baja khusus. Apa baja khusus itu? Baja untuk apa? Membuat apa? Tumbuhan itu, benih itu berbuah banyak. Jadi sekalipun benih itu mungkin pertumbuhannya bagus, ya, punya daun bagus, punya cara bagus, tetapi tidak menghasilkan buah, maka ada langkah kedua bahwa harus diberi baja khusus, yaitu baja yang khusus apa? Menghasilkan buah. Maka pada saat itu kita akan melihat banyak tempat di mana tanaman itu tidak menghasilkan buah, tapi kemudian diberi baja khusus, baja buah, maka benih itu akan menghasilkan buah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kami ada pengalaman, saya punya ipar membuat kelapa sawit di kampung, dan saya pernah ke sana tolong dia. Nah, apa yang terjadi? Rupanya kelapa sawit itu setiap tahun harus dikasih baja, sekalipun dia punya daun sangat rindang, tapi ada beberapa pokok tidak menghasilkan buah. Lalu apa yang dilakukan oleh ipar saya ini? Dikatakan kita harus membaca, dibacalah. Ketika dibaca, kelapa sawit yang tidak berbuah itu, kemudian beberapa bulan mulai sudah berbunga, menghasilkan apa? Buah. Ternyata pokok itu, ya, pokok kelapa sawit itu ada rasanya, ya, harus diberi baja supaya apa? Menghasilkan buah. Nah, demikian juga jemaat yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Baja itu adalah ibarat apa? Saudara belajar melakukan apa? Firman Tuhan. Ya. Jadi, sebab apa firman yang kita dengar, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita tidak memberi baja kepadanya atau belajar melakukan firman itu, maka firman Tuhan itu tidak akan menghasilkan apa? Apa-apa. Ya. Ada firman Tuhan berkata dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada benih di dalam hidup kita, dan saudara dikasih Tuhan Yesus, kita bersyukur akan hal ini. Karena apa? Benih yang saudara terima setiap hari Minggu, baca dari para firman, bukan benih biasa. Dia benih hebat yang akan melakukan ya perkara-perkara besar yang kita akan menghasilkan buah-buah besar yang kita. Tapi benih itu tidak akan menghasilkan apapun juga kalau tidak apa? Jemaat dan saya belajar apa? Melakukannya.
Jadi jemaat yang tidak belajar mempraktikkan firman Tuhan di dalam hidupnya, jemaat itu, saudara kasih Tuhan, firman itu tidak akan pernah berakar. Untuk itu pagi hari ini firman Tuhan menasihati kita untuk mau saudara bertumbuh dewasa dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Amin. Harus belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes mengatakan, cara yang tidak berbuah akan dipotong. Cara yang berbuah akan dibersihkan supaya makin lebat buahnya. Jadi jemaat cari kasih Tuhan, untuk apa Tuhan tempatkan kita hidup di bumi ini? Ingat baik-baik, tujuan Tuhan menempatkan kita hidup di bumi ini, salah satunya jemaat dan saya menghasilkan buah melalui firman yang didengar. Amin. Itulah tujuan, itulah kerinduan Tuhan. Setiap firman yang kita dengar setidaknya mulai menghasilkan buah apa? Di dalam kehidupan kita. Caranya jemaat kasih Tuhan, mari kita belajar melakukan firman tersebut. Nah, mari kita lihat yang kedua, ya. Firman yang tidak berakar itu apa? Katakan, memilih lebih taat kepada perintah manusia, hukum-hukum manusia, ya, peraturan-peraturan manusia daripada apa? Firman Tuhan. Nah, coba kita lihat Markus 7 ayat 6-8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ayat yang ketujuh, percumalah, sia-sialah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada apa? Adat istiadatmu. Nah, saudara kasih Tuhan, ada yang membuat firman ini tidak berakar di hidup kita. Itu di ayat yang ke-8 dikatakan, perintah Allah kamu abaikan. Ya, kamu abaikan, kamu tinggalkan untuk berpegang, untuk melakukan, ya, berpegang atau untuk melakukan, ya, perintah adat istiadat manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang membuat firman itu tidak menghasilkan buah dalam hidup kita, karena saudara kasih Tuhan, ada banyak, ya, ada banyak hal di mana peraturan-peraturan, hukum-hukum di luar daripada firman Tuhan lebih kita taati daripada apa? Firman Tuhan. Contohnya jemaat cari kasih Tuhan, ya. Dalam budaya Cina ada namanya istilah, nanti dibetulkan. Namanya apa? Feng Shui. Apa? Feng Shui. Apa itu Feng Shui? Feng Shui atau Feng Shui? Ya, nanti diluruskan. Feng Shui. Nah, ajaran dasar dari Feng Shui ini apa jemaat cari kasih Tuhan? Membangun rumah itu harus letaknya benar. Posisi pintu pun harus benar. Posisi tempat tidur harus apa? Benar. Kemudian barang-barang yang ada di rumah posisinya harus apa? Benar. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lebih sudah, ada jemaat di sini sudah berpindah ke KL sudah. Dia menyewa di satu tempat di Penampang. Lalu kami jumpa dengan satu orang. Ternyata orang ini sangat kuat pegangannya dalam Feng Shui. Dia bilang, ini rumah tidak bagus. Datang, ya, bila orang datang langsung tengok. Wah, saya tidak tahu itu. Bilang, ini salah. Nah, lalu jemaat yang tinggal di sana, jemaat yang dikasih Tuhan, mulai pikirannya goyang. Ya, dia bilang, ya mungkin saya salah apa. Ini suaminya kan masih dari Cina, ya, dari suku Cina. Nah, mungkin pasal ini dalam maka bisnis saya apa, ada turun sedikit. Ya, kan mulai kan terpengaruh. Tapi saya katakan tidak. Itu salah. Ya. Kalau Feng Shui, apa Feng Shui mengatakan kamu diberkati atau tidak karena itu letak rumah atau posisi pintu, ya, maka kita mengatakan itu tidak benar. Kita diberkati atau tidak, cuma bagaimana sikap kita kepada
firman. Amin. Ya. Jadi posisi pintunya bagaimana bentuknya? Kalau kita tidak melakukan firman, hidup dalam firman, tetap kita akan terima kegagalan. Ya. Sebab firman Tuhan berkata, ketaatan diberkati. Ketidaktaatan membuat kita tidak apa? Diberkati. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, karena banyak ajaran ini sudah berakar dari dari nenek moyang kita, dan dia sudah membentuk hidup kita. Bila kita kenal Kristus, ini jadi tantangan, ini jadi cabaran, ya. Kita terima firman, tapi saya sudah berakar di dalam budaya ini. Nah, coba cari, bila kita sebagai seorang Kristen tetap memegang peraturan lama itu, ya, ajaran-ajaran yang lama itu, saudara, daripada firman yang kita dengar, itu firman tidak akan berbuah. Kenapa? Ada yang menghidupi di dalamnya. Nah, sejak kita di sini, saudara kasih Tuhan, punya latar belakang budaya, di mana ada budaya yang memang baik, tapi ada budaya yang tidak bagus. Nah, budaya yang tidak bagus ini harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Kalau tidak, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, itu akan mengganggu perjalanan iman kita, pertumbuhan iman kita di dalam Yesus Kristus. Makanya jemaat yang dikasih Tuhan, ada suku tertentu bila mau kawin, lihat bulannya dulu, lihat harinya dulu, ini bulan baik atau tidak. Bangun rumah, lihat bulan ini atau tidak. Nah, sudah dikasih Tuhan, kalau itu mendaradani dalam kita dan kita pegang, itu dikatakan bagaimanalah kamu sudah mengabaikan firman. Kamu sudah mengabaikan firman dan lebih berpegang kepada ajaran. Dan itulah membuat kita apa? Tidak berbuah di dalam Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, mulai hari ini apa saja bentuk ya budaya kita, adat istiadat kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, langsung tolak itu. Karena itu menghalangi firman berbuah apa? Di dalam hidup kita. Amin. Jangan hidup kita dipandu oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Adat istiadat itu siapa yang membuatnya, saudara? Bukan Tuhan, tapi manusia. Ya, lahir dari pikiran, dari ya, ide-ide manusia. Lalu ide-ide itu kemudian dijadikan sebagai satu hukum, ya, peraturan yang mengatur masyarakat. Kemudian peraturan itu turun temurun yang akan menguasai orang. Dan ini jemaat yang dikasih Tuhan, kadang-kadang sukar ya dilepaskan bila kita terima Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita terima Yesus, kita harus dalam Yesus, maka semua ajaran itu sebenarnya harus kita tinggalkan. Adakah firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku harus ya meninggalkan segalanya. Apa yang ditinggalkan? Itulah hukum-hukum, itulah ajaran-ajaran yang tidak bersumber daripada firman Tuhan, yang bila kita terima Yesus nanti, itu akan menghalangi firman berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur orang-orang yang kenal Yesus, sebab melalui Yesus kita dimerdekakan. Amin. Hidup di dalam Yesus itu, saudara kasih Tuhan, kita banyak kebebasan. Kebebasan bukan berbuat dosa, tapi dibebaskan dari banyak pantang. Dibebaskan dari banyak pantang. Dan bukankah saudara harus mengucap syukur hal itu? Ya, oke. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada suami jemaat di sini kan sudah pulang kampung, ya. Suaminya meninggal dan waktu selesai dikuburkan dikatakan jangan pulang ke tempat kamu jalan tadi. Saya bilang susahnya begitu. Ya. Jadi dia ajak kami, tapi saya katakan sama dia, saya orang Kristen. Nah, kamu yang pegang adat itulah, tapi bukan saya melawan kamu, saya orang Kristen. Ya, dia bilang, oke lah, saya paham lah. Jadi dikatakan, waktu mau dikubur, kita jalan dari sini. Sudah dibilang, ya jangan pulang. Saya bilang, ini kan cari sendiri masalah. Hidup ini sudah banyak beban, ditambah lagi beban. Nah, jemaat jadi kasih Tuhan, tapi inilah yang banyak disukai orang.
Inilah yang banyak disukai. Jadi betapa bahayanya bila ada kebiasaan itu sudah melekat dalam diri orang. Ya. Itu sukar dilepaskan. Hanya firman yang boleh melepaskan kita. Tapi hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Sebab melalui Yesus katakan, aku datang membebaskan kamu. Amin. Ya, aku datang membebaskan kamu. Jadi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita bersyukur karena di dalam Yesus kita ada kebebasan, ada keringanan, dilepaskan dari banyak pantang dan pantang. Dan ingat saudara yang kasih Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan harus kita lebih keutamaan dalam hidup kita, beri keutamaan hidup kita dari apapun juga. Amin. Nah, kalau ini menjadi prinsip kita, maka firman yang kita dengar itu, saudara, dia akan berakar. Dan bukan saja berakar, dia akan menghasilkan apa? Buah di dalam hidup kita. Seterusnya, kita melihat yang ketiga. Saudara, apa yang membuat kita tidak berakar di dalam? Tuhan dikatakan tidak konsisten dalam merenungkan apa? Firman Tuhan. Tak konsisten jemaat, artinya berkelanjutan. Hari ini baca firman Tuhan, satu pasal atau satu buku, satu apa perjanjian baru dia baca. Oh, hari ini saya rindu betul baca firman Tuhan. Dia habiskan apa? Baca firman Tuhan dari apa? Matius sampai Wahyu. Amin. Tapi satu minggu kemudian puasa baca firman. Tunggu 2 bulan lagi baca lagi. Itu tidak konsisten. Sepertinya hebat, tapi tidak disertai dengan kesetiaan. Nah, di dalam merenungkan firman Tuhan harus sekalipun itu jemaat hanya sedikit, hanya satu perkara, tapi konsisten. Amin. Berkelanjutan. Dan itulah yang dibuat tidak muda-mudi. Ya, Bapak Jos buat begini, baca firman. Dia tidak mengerti, itu perkara lain. Nanti Roh Kudus yang ajar. Amin. Baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Biarpun satu pasal, biarpun selesai 2 tahun, tidak apa. Yang penting konsisten. Jangan habiskan 1 kali kemudian 1 tahun tidak baca Alkitab. Nah, itu juga membuat firman tidak dapat menghasilkan buah di dalam hidup kita. Nah, Yosua mengatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Berkelanjutan. Bukan saja direnungkan siang lalu malamnya tidak. Atau sebaliknya direnungkan malam dan siang tidak direnungkan. Jadi ada kelanjutannya, ya. Direnungkan dengan penuh kesetiaan, penuh ketekunan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, firman yang direnungkan siang dan malam itu tujuannya apa? Dikatakan perjalanan hidup kita akan dipandu, ya, dipandu, diarahkan ke jalan yang benar. Dan dikatakan bukan saja dipandu, kita akan melihat keberhasilan dari firman dan kita akan melihat keuntungan yang didapatkan dari firman. Nah, coba cari kasih Tuhan, ya. Orang yang mempraktikkan firman ini dalam hidupnya saudara kasih Tuhan, utamanya bagi orang Kristen, akan menghasilkan sesuatu. Tapi ada juga orang tidak tahu Alkitab, tetapi mempraktikkan firman, itu mendatangkan keberhasilan dalam hidupnya. Nah, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, jemaat jadi kasih Tuhan, dia buat kajian. Ini pendeta diundang oleh satu hamba Tuhan. Lalu pendeta mengundang, heran, kenapa pendeta ini bila baca Alkitab, satu Alkitab di sebelah kanan, lalu satu buku di sebelah kiri dia. Dan buku itu adalah buku tentang orang-orang yang berhasil di dunia, berhasil dalam dunia politik, berhasil dalam dunia ekonomi, apa saja. Pendeta ini heran, kenapa ini hamba Tuhan baca Alkitab pada masa yang sama baca apa? Orang-orang yang berjaya di bumi ini. Lalu dia tanya, heran juga saya lihat kamu ini membaca Alkitab, tapi ada buku lain di sampingmu. Lalu hamba Tuhan dijelaskan. Dia bilang,
Saya mau lihat orang-orang yang berhasil di bumi ini. Berhasil dan apa saja. Apa rahasianya? Apa sebabnya? Cuma cari kasih Tuhan. Dan hamba Tuhan ini, saat dia membaca Alkitab dan kemudian melihat ini orang-orang berhasil di buku sebelahnya, dia katakan, apa rahasia mereka berhasil? Artinya, ini orang di luar Yesus. Mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak tahu Yesus. Tapi kenapa mereka sukses, berhasil, berjaya begitu luar biasa. Nah, hamba Tuhan ini menemukan ternyata bahwa prinsip firman Tuhan yang ada di Alkitab dipraktikkan orang-orang tersebut. Contohnya apa? Jemaat jadi kasih Tuhan. Amsal mengatakan kerajinan apa mendatangkan apa? Apa? Woi, tolonglah jawab. Kerajinan mendatangkan apa? Apa? Oke. Iya, jangan ragu-ragu Bapak Jos. Apa? Kekayaan. Kerajaan mendatangkan kekayaan. Nah, jangan jadi kasih Tuhan. Kalau saudara dan saya sekalipun tahu Alkitab, tapi kita tidak pernah mempraktikkan itu, boleh berhasil atau tidak? Tidak boleh. Sebaliknya saudara kasih Tuhan, jika orang tidak kenal Tuhan tapi mempraktikkan firman ilahi, berhasil atau tidak? Pasti kan? Itulah yang membuat orang-orang Jepun, Cina, Korea menguasai dunia, mengubah negara dia dari negara terbelakang menjadi negara yang hebat. Rasanya apa? Rajin. Lihat, Cina itu menolak Tuhan. Mereka negara komunis. Jepang lebih-lebih menyembah apa? Matahari. Tapi negara yang kaya. Tapi negara ini sangat maju. Apa rasanya? Dia praktikkan itu firman, tapi mereka tidak tahu Alkitab. Yaitu rajin. Jadi firman ini saudara kasih Tuhan, bila dipraktikkan dia berlaku kepada semua orang. Amin. Orang percaya atau tidak, kalau dia tetap ada hak hasilnya. Sebab firman itu ada kuasa. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, firman tidak berbuah, tidak berakar dalam kita. Kenapa? Kita tidak konsisten merenungkannya siang dan malam. Nah, mari kita lihat apa itu kata merenung di dalam bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Ibrani katakan haga. Apa artinya itu jemaat? Berarti menggumam. Apa itu? Berbicara pelan-pelan. Bagaimana merenung firman Tuhan itu? Itulah jemaat cari kasih Tuhan. Selama saya sakit, kadang-kadang saya sudah paksakan jaga tidur. Sebab dalam apa? Dalam dunia kesehatan, penderita penyakit jantung, jam tidur itu harus dijaga. Makanya kalau hari Jumat saya harus pulang duluan. Sebab apa? Saya tidur di atas jam 11 susah tidur. Dan itu harus menanggung penderitaan sampai pagi. Dan kalau naik darah itu bahaya. Nah bagaimana? Ini yang saya praktekkan. Saya baca kitab, kemudian apa? Saya berbicara kepada dia. Berbicara apa? Pelan-pelan. Jadi saya baca firman. Kemudian apa? Saya bacakan kepada diri saya. Saya hafal. Oh, ayat ini apapun ini saya baca dengan bersuara apa? Pelan-pelan. Nah, ini dalam bahasa Ibrani itu termasuk apa? Merenung. Yang kedua, mengucapkan perlahan. Itu juga. Setiap firman itu dibaca dengan dihayati perlahan. Jangan baca seperti apa? Jemaat jadi kasih Tuhan surat kabar. Itu kan baca. Kita tidak dapat apa. Tapi kalau baca dengan pelan, jemaat pasti akan menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, berbicara apa? Dalam hati. Firman itu diajak untuk berbicara dalam hati. Dan yang keempat apa? Ini yang penting dalam hidup kita. Dikatakan memikirkan firman itu apa? Terus menerus. Amin. Memikirkan firman itu terus menerus. Apa pentingnya? Apa pentingnya firman Allah ini? Saudara kasih Tuhan dipikirkan terus menerus. Nah, mari kita lihat. Coba Los tampilkan ayat ini. Nah, Filipi 4 ayat 8. Oke? Filipi. Apa pentingnya firman itu
pikirkan terus menerus. Oke? Filipi 4 ayat 8. Coba. Nah, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tahukah jemaat kasih Tuhan, pikiran kita itu tempat peperangan, tempat pertempuran antara setan dan kebenaran. Jadi setan selalu melancarkan, menyerang pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif. Sebaliknya, firman Tuhan yang melakukan pikiran-pikiran positif di dalam hidup kita. Nah, masalahnya saudara-saudara, berapa orang yang berpikiran sehat seperti yang dikatakan firman ini? Itu kan susah bagi kita kan? Jadi setan tahu ketika dia sudah menguasai pikiran kita, senang dia akan menguasai kita. Dan bila hati dan pikiran sudah dikuasai oleh setan, maka tinggal tunggu masa kita akan melakukan apa yang ada di pikiran dan di hati kita. Jadi kalau setan sudah menang di pikiran kita, ya menanamkan hal-hal yang jahat, tunggu masanya. Bila itu akan dilakukan di dalam apa? Perbuatan. Makanya jemaat jaga Tuhan, nasihat firman Tuhan di sini dikatakan semua yang benar dan seterusnya harus apa? Pikirkan. Nah, bagaimana itu terjadi? Itulah pentingnya apa? Merenungkan apa? Firman Tuhan terus menerus. Jadi ketika setan menancapkan dalam diri kita apa? Kebencian, langsung lihat firman, amin. Lawan kembali. Ketika setan menancapkan dalam diri kita kegagalan, langsung pikirkan firman Tuhan. Maka akhirnya apa? Gelap itu akan dikalahkan oleh terang. Semua yang dari setan akan dikalahkan oleh kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Jadi inilah pentingnya jemaat kasih kita renungkan apa? Firman itu terus, pikiran kita dibersihkan dari hal yang tidak benar. Pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif. Dan bukan saja itu, dikatakan jemaat dan saya akan berbuah apa? Di dalam Yesus Kristus. Oke, kembali terus. Kita lihat yang keempat, saudara. Yang keempat dikatakan firman yang tidak berakar itu karena apa? Tidak disimpan apa? Di dalam hati. Mazmur 119 dikatakan begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Jangan aku berdosa apa? Terhadap engkau. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, rahasia untuk melihat hidup kita ini boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya. Hidup kita boleh menyenangkan Tuhan. Alkitab mengatakan rasanya apa? Firman harus apa? Memenuhi hidup kita. Tapi kalau firman itu tidak disimpan dalam kita, apa yang akan penuhi hidup kita? Pasti hal-hal yang najis. Ya. Pikiran kita tempat setan bertempur, ya, dengan kebenaran, hati kita pun demikian. Itulah sebabnya Amsal 4:23 mengatakan, jaga hatimu dari segala yang patut dijaga, dan dari situ apa? Terpancar berkat. Jadi jangan kasih Tuhan dengan menggunakan hati untuk menyimpan firman Tuhan. Alkitab mengatakan akan tiba masanya, hanya soal waktu bila firman itu akan menghasilkan buah-buah dalam kita. Tapi kalau tidak ada firman jemaat dalam kita, apa yang Tuhan boleh buat? Ya. Nah, lebih lucu jemaat jadi kasih Tuhan, ada orang ingin mau mendengar suara Tuhan, betul kan? Saya rindu sekali mendengar suara Tuhan. Dikiranya mau mendengar suara Tuhan itu begitu dia duduk minum kopi atau tidur, datang suara, hai Yusa, hari ini inilah suara aku sama kamu. Kebanyakan kita rindu Tuhan berfirman seperti itu. Jangan jadi kasih Tuhan. Tapi itu bahaya. Kalau jemaat tidak kuat firman, tidak membaca firman Tuhan, setan boleh datang menyamar seperti mereka kalau dia berfirman. Nah, ada satu kesaksian jemaat dikasih Tuhan, seorang jemaat
tidak kuat di dalam firman, lalu tiba-tiba dia duduk dan datanglah suara. Dia bilang, hari ini tinggalkan kau punya istri, ya, kawin dengan si ini. Nah, orang ini datang kepada hamba Tuhan, dia bilang, saya mendengar suara Tuhan. Dia bilang, istri kamu cerewet, tua sudah begini, tinggalkan, boleh kawin lagi. Iya, kalau kau bersama terus sama istri ini, kamu akan susah hati. Jadi kira itu suara Tuhan. Datang kepada apa? Hamba Tuhan tersebut. Hamba Tuhan mengatakan, ya, apa masalahnya? Misalnya dia bilang, ya saya dengar suara ini, tinggalkan kau punya istri, kamu kawin lagi. Dan apa yang terjadi begini? Itu salah. Bukan itu suara dari Tuhan. Tapi dia bilang, suara itu berkata, kalau kamu terus hidup bersama dia, kamu akan susah. Itu pun tetap bukan dari Tuhan. Sebab apa? Setiap suara yang datang dari luar harus diukur melalui firman. Amin. Baik bagaimanapun, kalau bertentangan dengan firman, itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari tempat lain. Datang dari iblis, datang dari keinginan kita sendiri. Jadi cuma cari Tuhan. Ya, singkatnya orang ini terus pada prinsipnya, oke, aku akan cerai, dia cerai, kemudian hancur hidupnya. Siapa yang menipu dia? Setan. Sudah dinasihati, tapi namanya keras hati. Coba dari Tuhan, itulah hasilnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sudah ada firman tertulis, itu tidak didengar. Dia lebih mau mendengar suara yang dia dengar. Oh, inilah suara Tuhan. Nah, jadi jemaat cari kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kalau jemaat dan saya selalu setia membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, sedang Tuhan berbicara. Amin. Ya. Jemaat cari kasih Tuhan. Firman yang kita baca hari ini, Tuhan tahu, mungkin 1 bulan akan datang, 4 bulan akan datang, 1 tahun akan datang. Saudara akan menghadapi situasi, ya, mungkin situasinya itu tidak enak, tapi pada saat itu Tuhan tidak akan berfirman dengan suara langsung dari langit. Dia akan berfirman melalui firman yang apa? Kamu dan saya sudah baca. Amin. Dia simpan di dalam hati. Saat firman itu dibutuhkan, dia akan ambil untuk menjawab kebutuhan kita. Tapi kalau firman kita tidak simpan di dalam hati, apa yang Tuhan boleh buat? Tidak boleh. Itulah sebabnya orang yang banyak menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, senang Tuhan membuat dia bertumbuh di dalam iman. Amin. Ya. Semakin banyak firman kita simpan di dalam hidup kita, jemaat, pastikan, saya jamin, semakin senang jemaat berbuat di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak ada firman, Tuhan tidak boleh berbuat apa-apa. Karena Tuhan akan tetap menggunakan firman-Nya itu untuk menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jemaat jadi kasih Tuhan. Itulah nasihat firman tadi. Yang 1 Yosua 1:8. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan hanya hari ini, hari esok, hari selanjutnya tidak. Tapi siang artinya secara konsisten kita harus renungkan firman Tuhan itu terus menerus, dan sudah kita renungkan, jemaat Kristus Tuhan, kita simpan baik-baik kita. Itulah membuat firman berakar. Dan bila firman berakar, jemaat dan saya akan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Engkau. Tuhan, hidup tanpa mengenal kebenaran, kami akan hidup di dalam kegelapan dan senang setan akan menipu kami. Tapi hari ini kami jemaat di sini terlalu bersukacita, terlalu bersyukur sama Tuhan, karena Bapa, ada kebenaran sesungguhnya yang akan memandu hidup kami, yang akan memandu hidup kami siang dan malam. Itulah firman-Mu. Itu sebabnya jemaat, itu sebabnya Bapa, saya berdoa supaya pagi hari ini jemaat yang ada di tempat ini, roh kedahagaan, roh cinta akan firman Allah, Engkau bangkitkan di dalam hidup mereka.
Karena kami tahu Tuhan Yesus, semakin banyak Tuhan firman-Mu memenuhi hidup kami, maka senang Tuhan bersuara kepada kami. Semakin banyak firman-Mu yang kami kenal, maka senang kami berbuah-buah lebat di dalam Engkau. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa supaya Tuhan setiap kebenaran-Mu yang Tuhan kami dengar, entah kami dengar di media sosial, kami Tuhan dengar melalui pembacaan firman-Mu, dan dari sumber-sumber Bapa, simpanlah itu di dalam hati kami, sehingga satu saat ketika firman itu dibutuhkan, Allah akan mengambilnya dan akan Allah menggunakan itu sebagai jawaban atas masalah dan atas semua kebutuhan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itu sebabnya pagi hari ini Bapa, saya berdoa, beri kami Tuhan hati yang menghargai firman-Mu, melihat firman-Mu sebagai perkara yang baru kami beri keutamaan dalam kami lebih dari segala-galanya. Bukankah firman-Mu berkata, manusia bukan saja hidup dari roti dan air, tapi daripada firman yang didengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu pagi hari ini saya berdoa kerana jemaat-Mu dituntut terus-menerus untuk belajar setia merenungkan firman-Mu siang dan malam, bukan saja hari ini tapi hari esok dan hari seterusnya. Bangun kebiasaan inilah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang teguh kuat di dalam Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dan Bapa, Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Sudah saatnya kami harus berbuah, karena firman berkata, ranting yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah, ranting itu adalah kami, akan dipotong. Dan Bapa Surgawi, kerinduan-Mu, kehendak-Mu adalah ketika Tuhan yang Yesus Engkau tempatkan kami di bumi ini, kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Dan Bapa, benih itu sudah ada di dalam hidup kami. Itulah kebenaran-Mu. Dia jangan mati Bapa, tapi biar benih itu menghasilkan Tuhan buah Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kebenaran Kristus. Hidup kami Tuhan dipenuhi dengan Tuhan Yesus Kristus, sifat-sifat yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati firman-Mu, hamba sudah berhenti berbicara, kerana Roh-Mu menanamkan, menancapkan dalam setiap hati rumah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman, disegarkan dengan kebenaran-kebenaran firman, dan tiba masanya kita akan memberi barisan undang berdoa kita. Ibu Desapin. Terus kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan karena kenyataanmu senantiasa dalam kehidupan kami semua Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, memberikan kami kesempatan untuk datang bersekutu denganmu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, mengajar kami tentang firman-Mu Tuhan, agar kami selalu bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa kami percaya bahwa Bapa sama akan bekerja dalam kehidupan kami, agar firman-Mu kami dapat percaya Tuhan bahwa
Firman-Mu akan apabila kami melakukan firman-Mu Tuhan, Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Engkau berikan kami kesempatan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Oleh karena kami percaya kalau tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya kami melakukan firman-Mu, maka kami memahami segala sesuatu berkat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, agar berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberi, sebelumnya kami memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengulurkan Tuhan, berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Apapun mereka lakukan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, Tuhan Engkau campur tangan agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan di mana Tuhan jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesehatan agar minggu-minggu depan kami sama datang memuliakan nama-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan Tuhan kesembuhan Tuhan, nyata dalam hidupnya akan dapat memimpin kami di dalam pelayanannya Tuhan, dan berkati segala usaha pekerja mereka Tuhan. Ibu Gembala Tuhan, anak-anaknya Tuhan Engkau berkati, dan semua Tuhan sekolah minggu Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Juga ibu-ibu Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan mereka di tempat ini Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, kan semuanya berjalan lancar, selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau siap memberi Tuhan. Engkau campur tangan, kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Mari kita jemaat berdiri sekali lagi dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kasih karunia-Mu yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Sebentar Bapa, kami akan bersurat dari tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Bapa, kami sudah mengutamakan Engkau dengan hadir pada hari ini, menyembah dan memuliakan Engkau. Itu sebabnya sepanjang minggu ini kami akan jalani Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah hari ini adalah Allah yang sama akan menyertai seluruh hidup kami di sepanjang minggu ini. Dan kami tahu Tuhan betapa hebatnya, betapa luar biasanya bila Allah menyertai kami. Karena Bapa Surgawi, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi, Tuhan, kami menghadapi apa saja, kami tidak perlu takut. Karena ada pribadi yang berkuasa, yang penuh Tuhan kekuatan bersama kami setiap hari. Itulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup di dunia ini penuh kerapuhan, penuh Tuhan masalah. Tanpa penyertaan-Mu kami akan hancur olehnya. Itu sebabnya Bapa, bersama dengan Engkau setiap saat adalah keutamaan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk program kami sepanjang tahun ini. Tuhan berkati apa yang kami sudah putuskan dalam meeting. Tuhan berkati kiranya semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui Anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang pada kami. Kita ucap syukur di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.